Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Rafidana Dia Puspita. Saya salah satu mahasiswi di UIN Sunan Ampel, Surabaya yang mengambil Fakultas Dakwah Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi kelas E1 dengan nomor NIM 040105 226. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Berikut ini adalah materi yang saya akan jelaskan, yaitu relasi massa melalui media massa. Silahkan disimak ya teman-teman. Gambaran berikut bisa kalian lihat dan saya akan menjelaskannya. Komunikasi massa bisa didefinisikan atau dapat diartikan dengan memusatkan perhatian kepada 5 variabel yang ada di dalam setiap tindak komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel yang bekerja pada media massa. Berikut 5 variabel yang dapat digunakan pada komunikasi massa sebagai berikut. 1. Sumber, yaitu sumber bisa mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 2. Halayak, ditujukan kepada massa. 3. Pesan, pesan komunikasi bersifat umum, maka pesan harus diketahui oleh setiap orang. 4. Memiliki dua proses. 1. Proses satu arah, proses mengalirnya pesan. 2. Proses dua arah, yaitu proses seleksi. Dan yang terakhir, kelima, konteks. Konteks ialah berlangsung dalam suatu konteks sosial. Jadi, untuk kesimpulan yang bisa didapatkan adalah komunikasi massa ialah komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan diterima secara serentak. Teman-teman bisa kalian lihat di gambar, itu ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi massa seperti televisi, radio, majalah, film, buku, piringan, dan itu semua bentuk-bentuk alat komunikasi. Seperti televisi, pada saat ini menjadi media komunikasi massa paling populer karena bersifat audiovisual, dapat dilihat dan didengar, juga sebagai hiburan. Radio merupakan sistem komunikasi massa yang dominan sebelum munculnya televisi. Surat kabar merupakan salah satu media massa yang berperan penting dalam pendistribusian informasi kepada masyarakat. Majalah, fungsi majalah mengacu pada sarana khalayak yang spesifik. Film, televisi atau film telah mengembangkan hubungan di mana yang satu membantu yang lain. Buku bersifat menghibur dan juga mendidik. Piringan hitam atau kaset dan compact disc yang digunakan oleh orang terdahulu untuk menyampaikan rekaman agar bisa diputar kembali menggunakan alat gramofon. Terdapat juga beberapa fungsi komunikasi massa, yaitu seperti menghibur, meyakinkan, menginformasikan, mengarahkan status, membius, menciptakan kesatuan, dan mengevaluasi media massa. Terdapat pula fungsi bagi masyarakat yang dijelaskan oleh 3 orang atau berpendapat dari 3 orang. 1. Berdasarkan ahli Wright. 1. Menginformasikan. 2. Mendidik. 3. Menghibur. Dan menurut para ahli De Vito, bisa menghibur, meyakinkan, menginformasikan, identitas sesuai sosial, persuasif. Dan yang terakhir berdasarkan ahli Lazarford dan Merton, yaitu mengukuhkan status sosial dan memperoleh norma-norma sosial. Ada pula fungsi media massa bagi individu menurut Becker. 1.
pencarian informasi. 2. Pengembangan diri. 3. Memfasilitasi hubungan sosial. 4. Substitusi dalam hubungan sosial. 5. Afeksi atau yang bisa disebutkan melegakan emosi. 6. Sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. 7. Bagian dari rutinitas. Dan ada pula definisi dan elemen dalam komunikasi massa, di mana proses komunikasi yang merupakan lembaga mengirim pesan melalui media massa seperti cetak dan elektronik pada audiens yang luas. Fokus kajian menggunakan media massa, institusi, ekonomi, budaya, dan juga politik. Dan penjelasan, media bukan media massa. Semua media massa menggunakan media, tapi tidak semua media adalah media massa. Salah satu materi selanjutnya yaitu karakteristik elemen komunikasi massa komunikator. 1. Yaitu terlembaga, terencana, dualitas media massa, gatekeeper. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terlembaga, yaitu komunikator adalah organisasi sehingga pesan bukan milik individu tetapi organisasi. Terencana, komunikator melakukan proses komunikasi secara terencana, terjadwal dan tidak terorganisir, tidak bersifat temporer. 3. Dualistis media massa komunikator memiliki dualistis kepentingan ekonomi dan sosial. Gatekeeper, yaitu orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa yang berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. Mungkin ini materi berikutnya, materi terakhir, yaitu pengelolaan media massa dalam komunikasi massa, yang yaitu nilai berita atau news value, atau yang bisa dijelaskan ialah sebuah pesan yang memiliki nilai berita dan layak dipublikasikan, dan ada juga yang tidak layak dipublikasikan. Kriteria news value sebagai berikut. 1. Aktualita. 2. Proximity atau kedekatan. 3. Keunikan. 4. Human interest. Dan 5. Tokoh. Ada juga interview skill, yaitu interview merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang bisa diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang pernah dilupakan ketika interview yaitu 1. Pesan kunci. 2. Teknik briefing. 3. Jangan berbohong. 4. Doorstep interview. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila banyak salah kata, banyak kurang kata, kurang pemahaman, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.